Kita nggak bisa hanya mengelompokkan COVID itu penyakit paru-paru gitu, batuk-batuk, enggak, tidak hanya itu. COVID itu bisa menyerang seluruh organ tubuh, dan kalau di jantung kita lihat pun, jantung keluhannya paling sering adalah hanya mungkin tidak nyaman saat bernafas. Belum tentu sesak, cuma kita rasa nafas berat, nafas pendek, seperti itu. Hai there. Hai there. Kita jumpa lagi dalam acara Hai there. Kali ini episode yang sangat menarik. Telah hadir bersama saya Dr. Handri Pangestu, spesialis penyakit dalam yang saat ini bekerja di RSUD Lembang dan Rumah Sakit UKM Bandung. Selamat datang Dr. Handri. Terima kasih Dr. Karina atas kesempatannya. Iya. Jadi ini kenapa saya bilang tadi acara yang spesial, karena kita akan membahas soal COVID. Baik, Dok. Tapi dari sisi yang berbeda dengan acara-acara yang sebelumnya mungkin yang telah tayang. Betul. Ya, selama ini. Jadi, selama ini kan Dr. Handri, kita itu selalu membahas soal COVID, bagaimana cara kita mencegah COVID-nya, maupun bagaimana sih kalau kita terkena, nauzubillah min dzalik ya, terus kena COVID gitu. Betul sekali. Nah, yang selama ini belum dibahas adalah apa sih sebenarnya yang kita patut waspadai setelah seseorang itu terkena COVID, Dok? Betul. Jadi kita akan melihat orang-orang banyak yang fokus terhadap COVID, bagaimana apa yang saya rasakan saat terkena COVID. Tapi ternyata COVID itu much bigger than that. Dimana kita bisa lihat banyak hal yang terjadi setelah COVID. Orang-orang menyebutnya komplikasi pasca akut, atau ada yang bilang long COVID, atau ada yang bilang sequelae COVID. Itu semua basically kita akan nyebutnya sebagai suatu fenomena yang terjadi setelah kita dinyatakan sembuh dari infeksi COVID. Iya. Dan masalahnya adalah belum tentu ya kita tahu kita benar-benar kena atau enggak ya. Iya, karena banyak juga sangat sekali yang tidak bergejala ya. Betul, karena permasalahan utama kan COVID tidak semuanya bergejala. Seperti yang kita tahu, hanya sekitar 80% itu orang asimptomatik atau tidak bergejala, dan 20% dengan gejala yang ringan sampai berat. Permasalahannya, apa yang terjadi setelah COVID, fenomena COVID itu tidak hanya terjadi pada penderita atau pasien-pasien COVID yang dirawat di rumah sakit, Dok. Jadi juga orang dengan asimptomatik, mild, mungkin yang mild symptom atau yang simptomnya ringan, dia akan merasakan gejala yang lebih panjang setelah hasilnya sudah konversi menjadi negatif pun. Betul. Jadi bahkan ya, kenapa kami bahas ini, bahkan setelah konversinya negatif alias dinyatakan sudah sembuh dari COVID, ya hasil tes-tesnya itu negatif, ternyata gejala yang dirasakan itu masih bisa panjang dirasakan ya. Betul, Dok. Jadi kita tidak melihat saat seseorang itu sudah negatif, memang sudah negatif, saya sudah nyatakan sembuh dari COVID. Tetapi kadang-kadang gejalanya itu masih menetap. Itu fenomena-fenomena baru yang saat ini pun hingga istilahnya dari konsensus guideline internasional belum ada definisi khusus. Kasus ini kalau kita sebut sebagai gejala pasca COVID itu berapa lama belum jelas. Cuma ada beberapa ahli yang menyatakan di luar negeri setelah kita 3 minggu setelah gejala pertama itu kita bisa menyebutkan sebagai suatu komplikasi atau kejadian post akut atau pasca akut suatu infeksi COVID-19. Jadi kita akan melihat situ banyak hal, banyak aspek. Yang pertama adalah kita ngelihat symptoms atau keluhan yang persisten, atau yang kedua efek dari organ yang terkena saat serangan COVID dan masih menyisakan sisanya di situ. Oh, menarik sekali ya Dr. Handri. Jadi 3 minggu pasca gejala pertama. Gejala pertama. Walaupun sudah negatif, kita masih bisa merasakan itu. Bisa lebih panjang lagi nggak, Dok? Bisa. Jadi saat ini yang kita lihat beberapa ahli menyatakan konsensus itu 3 minggu setelah gejala pertama itu masuk ke dalam fase post akut COVID. Iya. Tapi di atas 12 minggu ada beberapa yang menyatakan itu sebagai suatu COVID kronik. Walaupun dengan gejala dengan hasil PCR yang sudah negatif. Ada beberapa asumsi atau alasan kenapa dikatakan suatu 3 minggu, karena di atas 14 hari cukup dikatakan suatu viral infection itu kan sudah otomatis resolve biasanya. Jadi di atas cut off 3 minggu itu
dikatakan suatu post akut. Jadi sudah tidak ada serangan akut, tapi hanya sisanya atau sequelnya mungkin. Ya, tapi sisanya itu bergejala gitu ya? Bergejala. Masih menimbulkan gejala. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memang dari awal tidak ada gejalanya? Nah, betul, baik. Yang mengapa itu memang beberapa pada kasus-kasus asimptomatik kita akan sulit melihat gejalanya. Iya. Tapi salah satu yang dikatakan gejala tersering itu hanya fatigue atau rasa lelah, rasa lemah. Dan memang mungkin buat beberapa orang akan otomatis tidak terlalu berdampak. Tapi buat usia yang lebih lanjut mungkin kan pasti rasa fatigue atau lemah kan akan sesuatu yang menimbulkan gangguan pada aktivitas sehari-hari ya dok? Iya, gitu. Betul. Jadi itu juga sangat tergantung kondisi dan umur pasiennya ya. Betul. Karena memang kelemahan pada usia yang masih muda atau usia dewasa yang relatif muda, itu mungkin nggak terlalu dianggap berat ya. Betul Tapi sekali. pada usia geriatri misalnya kelemahan itu tentu membawa dampak yang luar biasa. Yang lebih pastinya. berat mungkin ya, lebih dirasakan baik. Nah, jadi kita akan coba kilik nih sedikit gitu ya. Siap. Kenapa sih, apa sih yang terjadi di badan? Betul. Ya, sebenarnya sehingga menimbulkan gejala yang begitu panjang, ya lebih dari gejala pada saat kita dinyatakan kena COVID positif gitu. Kenapa itu? Di badan kita terjadi apa ya dok? Jadi sebagai mereka tahu kan COVID itu suatu fenomena pandemi viral yang ada di seluruh dunia. Cuman banyak yang mengatakan atau beberapa pendapat yang bilang di awal ini hanya suatu infeksi pneumonia atau infeksi paru-paru. Sedangkan COVID itu much bigger than that. Kenapa kita harus benar-benar mengambil langkah khusus dan paham betul untuk mencegah tindakan pencegahannya. Kita ikut aktif serta dalam memberantas atau kita mencegah penularan ke orang-orang yang kita sayang. Tapi kata kuncinya adalah COVID sini merupakan sesuatu penyakit yang sistemik. Sistemik artinya menyeluruh ya, seluruh Betul tubuh sekali, dok. ya. Iya. Sistemik itu ada di semua sistem organ tubuh manusia. Tidak hanya paru-paru atau indera penciuman atau indera pengecap, sebagaimana kan paling sering dok ya gejalanya. Tapi sampai ke pembuluh darah atau yang istilah kita sebut endotel. Jadi COVID ini kita bisa lihat ada di paru-paru, sistem kardiovaskular atau jantung, pembuluh darah, ada beberapa yang memberikan efek ke neurologis atau ke bagian syaraf, ada yang ke bagian saluran pencernaan. Mungkin yang hari ini kita akan coba singgung sedikit mengenai komplikasi ke arah kardiovaskular mungkin dok ya. Jantung dan pembuluh darah Jantung ya. dan pembuluh darah. Iya, karena ini merupakan fenomena yang sangat menarik dari penelitian terutama di biomedik ya, karena kebetulan saya dokter di bidang biomedik dok. Iya. Nah jadi penelitian di bidang biomedik itu sudah sangat banyak yang mengeluarkan bahwa virus COVID-19 ini tidak hanya menyerang ke paru. Kenapa? Karena untuk bereplikasi, untuk dia berbiak di tubuh kita, dia harus menempel sebenarnya di suatu reseptor ya. Nah reseptor ini nggak hanya ada di paru. Ya, saya coba sederhanakan, ya tapi dia ada di jantung juga, di pembuluh darah juga, di otak, ya di susunan syaraf pusat kita bilangnya. Bahkan di saluran cerna dok. Iya, dan di saluran cerna, di usus, di hati itu ada reseptor itu. Itu sebabnya si virus nakal ini bisa nempel ke organ-organ tersebut gitu, karena dia berusaha untuk masuk dan berbiak di dalam sel tubuh manusia. Ya, jadi itulah kenapa orang banyak yang menderita diare misalnya ya, karena dia juga nempel di usus, ya nggak hanya sesek gitu kan, ya. Bahkan yang paling gampang kan sama kayak kita kehilangan indera pengecap dok ya, makan jadi nggak ada rasanya, nafsu makan menurun karena keluhan penciuman juga nggak enak ya, karena itu ternyata menyerang ke syaraf juga, syaraf penghidu atau yang membuat kita mampu mengenali bau gitu. Itu kena juga. Itulah kenapa benar sekali Dr. Handry bahwa virus COVID ini menyerang tidak hanya pada paru-paru tapi seluruh tubuh, seluruh organ. Dan kita bilangnya ini jadinya adalah penyakit sistemik alias penyakit yang menyeluruh. Menyeluruh, the whole system. Betul. Baik. Nah, sekarang kita coba fokus nih, karena Dr. Handry adalah seorang dokter penyakit dalam, kita coba fokus ke arah kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Nah, tadi kan disebut tuh endotel ya, di pembuluh darah. Memang benar sekali bahwa endotel, ya sel endotel di pembuluh darah manusia itu akan meradang
karena kena virus COVID. Itu sudah banyak penelitiannya ya, sudah terbukti. Sangat banyak sekali. Itu kan buktinya jantung itu salah satu organ yang yang terkena dampak dari suatu COVID. Yang dimana kita bisa lihat pertama itu ada suatu studi di Jerman atau di Eropa. Kita melihat ada suatu studi pada 100 pasien yang di-hospitalize, yang dirawat, 78%-nya memiliki suatu cardiac involvement atau keterlibatan jantung. 78%? 78%. Itu tinggi ya? Tinggi. Kardiaknya mungkin tidak menyeri dada sih, cuman saat dilakukan suatu pemeriksaan follow-up MRI jantung, terlihat ada suatu permasalahan di otot jantungnya, baik suatu ada miokarditis atau hanya sekedar luka miokardial. Oh, ada luka di jantung? Ada luka, semacam kita nyebutnya myocardial injury mungkin dok ya. Walaupun tidak spesifik dan belum tentu simptomatik. Jadi kalau kita lihat itu memang kita nggak bisa hanya mengelompokkan COVID itu penyakit paru-paru gitu, batuk-batuk, enggak, tidak hanya itu. COVID itu bisa menyerang seluruh organ tubuh, dan kalau di jantung kita lihat pun, jantung keluhannya paling sering adalah hanya mungkin tidak nyaman saat bernafas. Belum tentu sesak, cuma kita rasa nafas berat, nafas pendek, seperti itu. Dan kalau saya tidak salah ya, saya pernah baca juga bahwa sequelae atau gejala sisa pasca COVID-nya bisa menimbulkan sesuatu yang disebut sebagai kardiomiopati. Betul sekali. Alias otot jantungnya kurang bisa bekerja ya dok ya? Betul dok. Jadi, karena sesuatu yang tidak diketahui gitu kan, kalau pati gitu kan. Pati betul dok, yang masih ambigu, absurd mungkin dok ya. Iya, jadi di bahasa kedokterannya kalau kardio itu kan jantung ya, mio itu otot, pati itu karena sesuatu yang sebabnya belum jelas diketahui. Baik, jangan pergi kemana-mana dulu, karena pada sesi berikutnya kita akan sambung lagi lebih dalam mengenai gejala sequelae COVID pada kardiovaskular alias jantung dan pembuluh darah. Bye there. Bye there. We dancing,